Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Alhamdulillah dapat kembali lagi dengan saya Mulki Munawar, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas satu materi mengenai sholat jenazah. Namun, berbicara soal jenazah, kita tidak bisa lepas dari pengurusannya yang 4, yakni ketika seorang muslim meninggal dunia, maka kita, saudara sesama muslimnya yang masih hidup, memiliki kewajiban atas hak-hak si jenazah yang harus kita tunaikan, yakni yang pertama, kita wajib untuk memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, lalu kemudian menguburkan. Lalu bagaimana di situasi seperti ini, di mana umat muslim banyak yang meninggal karena terdampak COVID-19? Jenazahnya banyak yang tidak boleh dimandikan karena khawatir akan menularkan virus COVID-19 itu sendiri. Lalu, bagaimana Islam mengatur hal-hal tersebut? Ya, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Adapun substansinya adalah sebagai berikut. Pihak MUI menghimbau agar fatwa nomor 18 tahun 2020 tersebut bisa dijadikan pedoman umat Islam terhadap saudaranya yang terkena wabah COVID-19 dan wafat karenanya. Protokol-protokol kesehatan yang ada perlu dijaga, namun pada saat yang sama ketentuan agama harus ditaati. Mulai dari proses memandikan jenazah. Proses memandikan tidak mesti harus melepas baju. Proses memandikan jika memungkinkan dilakukan dengan pengucuran air ke seluruh tubuh, maka dilakukan. Namun, jika tidak memungkinkan, maka agama memberi kelonggaran dengan cara mentayamumkan. Tetapi, jika masih tidak memungkinkan untuk proses pemandian atau pentayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis lainnya, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah asy-syar'iyyah, kemudian langsung dikafankan. Dan dalam proses pengkafanan pun ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, di mana mayit harus ditutupi auratnya secara sempurna. Namun, pada kondisi yang demikian, jika tidak memungkinkan untuk dikafani, maka bisa digantikan dengan membungkusnya menggunakan plastik yang tak tembus air sebagai proteksi terhadap si mayit di dalam kubur. Jika dimungkinkan juga bisa langsung dimasukkan ke dalam peti dan dilakukan proses disinfeksi. Hal tersebut juga dimungkinkan secara syar'i. Kemudian proses pensolatan. Proses pensolatan harus dapat dipastikan bahwa tempat untuk melaksanakan sholat jenazah bersih dan suci, juga steril dari adanya potensi penularan wabah COVID-19, dan kemudian dilakukan minimal oleh satu orang muslim, karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Adapun dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah sama pada umumnya. Yang pertama adalah niat, kemudian bertakbir 4 kali. Di takbir yang pertama, setelahnya kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di takbir yang kedua, kita membaca sholawat atas Nabi. Lalu di takbir yang ketiga, kita membaca doa atas jenazah. Lalu di takbir yang keempat, kita membaca doa atas keluarga yang ditinggalkan. Adapun dalam pelaksanaan sholat jenazah ini disesuaikan antara posisi dan juga bacaan. Jika mayat yang meninggal adalah perempuan, maka kita mensolati di bagian perutnya. Apabila mayat yang meninggal adalah laki-laki, maka kita mensolatinya di bagian kepala. Dan untuk bacaan, penggunaan dhamir pun diperhatikan. Untuk laki-laki, kata yang berarti ini, maka kita mengucapkannya dengan lafal haza. Adapun untuk perempuan, kita ganti dengan hazihi. Begitupun dengan domirnya, kata ganti.
yakni ketika laki-laki kita membacanya dengan hu, dan ketika perempuan kita membacanya dengan ha. Teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri. Berikut ini saya akan membacakan doa dan niat untuk jenazah laki-laki. Untuk niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman untuk makmum atau imaman untuk imam lillahi ta'ala. Adapun pada takbir ketiga kita membaca doa berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa nakkihi minal khotoya kama naqaita saubal abiyad minad danasi wa abdil huddaron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adhilhu jannata wa a'idhu min azabil qabri au min azabin nar. Adapun doa pada takbir keempat yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Kemudian diakhiri dengan salam. Dan kewajiban terakhir yang harus ditunaikan adalah pemakaman. Keempat hal ini bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan. Kemudian, jika kita mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan di dalam proses pengurusan jenazah dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan pengurusan jenazah muslim, maka tidak ada lagi kekhawatiran untuk penularan kepada orang yang hidup. Kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting, tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh. Jangan sampai akibat kekhawatiran dan minus pengetahuan yang memadai, kemudian kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman. Ini berarti dosa dua kali. Dosa yang pertama, tidak menunaikan kewajiban atas jenazah. Yang kedua, menghalangi pelaksanaan penunaian terhadap hak-hak jenazah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafannya. Dan mudah-mudahan sedikitnya ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.